Oke, ya, jadi proses, sistem, model, dan desain dari supply chain. Oke, ya. Jadi di sini ya kalau kita lihat bahwa di dalam supply chain atau dalam rangkaian atau dalam sistem dari SCM itu sendiri, itu di sini kemarin bahwa SCM atau supply chain itu kan can be viewed as a system process that can across organization and deliver customer value. Ya. Pengertian dari SCM atau apa namanya istilahnya itu model dari supply chain itu kan kemarin kita melihatnya adalah sebagai suatu proses kan seperti itu ya. Jadi kita melihat SCM ya rangkaian ini adalah sebagai suatu proses kan seperti itu ya, sebagai suatu proses across organisasi. Jadi antar organisasi. Yang tujuannya apa? Salah satu tujuannya adalah deliver customer value kan seperti itu. Ya, jadi kemarin bagaimana barang yang dihasilkan ya, barang yang diproduksi itu sesuai dan memberikan nilai dari memberikan nilai bagi si konsumen kan seperti itu. Yang mana di sini adalah rather than as a series of separate organisasi ya. Jadi di sini bahwa organisasinya ini kan terpisah ya, peran dan fungsi dari masing-masing organisasi itu kan sifatnya terpisah kan seperti itu. Nah, jadi di sini yang akan kita bahas di sini kunci dari supply chain menjadi atau sebuah sistem di sini, sistem yang kita lihat di sini adalah proses ya. Jadi di sini sekali lagi bahwa supply chain ya ini merupakan rangkaian dari berbagai organisasi ya, dari berbagai institusi atau instansi yang mana tujuannya adalah mendeliver dari customer value ya, memberikan nilai, memberikan bisa dikatakan utilitas ya kalau dari sisi mikro ya, memberikan utilitas bagi si konsumen kan seperti itu. Nah, jadi di sini ya yang tadi disampaikan ya, yang tadi disampaikan bahwa di dalam SCM ya ini kan ada supply chain strategi, kemudian ada network ya, ada network design, kemudian ada IT design kan seperti itu ya. Ini di dalam apa namanya supply chain itu sendiri. Ya, di sini yang pertama ada supply chain strategi ya. Strategi ya. Jadi bagaimana agar tujuan dari sistem yang ada dalam hal ini adalah sistem dari supply chain itu bisa bekerja, bisa bergerak, bisa mencapai tujuan itu kan harus ada strateginya kan seperti itu. Oke, jadi di sini ada long range plan for the design and ongoing management of all supply chain decisions that support the business and strategy ya. Jadi di sini ada long range plan ya. Jadi di sini bagaimana nanti ya bagaimana di dalam SCM itu ada long range plan ya. Bagaimana nanti perencanaan ke depan ya. Di sini dikatakan long range ya. Kemudian bagaimana desain, kemudian bagaimana ongoing management dari all supply chain decision. Jadi bagaimana SCM, bagaimana kebijakan SCM, bagaimana keputusan dari SCM dilihat dari desain, dilihat dari proses manajemen, yang mana itu nanti hulunya adalah di plan-nya, di perencanaannya, yang nanti akan mendukung dari strategi bisnis kan seperti itu ya. Ini terkait dengan supply chain strategi. Ya. Nah, kemudian yang kedua di sini ada IT design. Design of information technology for data share, communication and sinkronisasi. Ya, jadi di sini karena tadi di dalam SCM lagi-lagi di dalam supply chain itu merupakan cross ya, cross organisasi ya, cross organisasi.
Ya, maka di sini dibutuhkan suatu komunikasi yang baik, dibutuhkan suatu koordinasi yang baik, ya, yang mana hal ini kan bisa didukung, ya, bisa didukung dengan adanya IT kan seperti itu, dengan adanya sistem informasi kan seperti itu. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama nih ada data share, ya, bagaimana nanti bagaimana nanti informasi itu bisa di-share, ya, bisa di-share. Kenapa? Ya, lagi-lagi di sini ya di dalam SCM ini kan across organisasi, ya, across organisasi, ya. Jadi di sini tidak hanya kemarin ya penjelasannya di sini tidak hanya perusahaan A, ya, ini adalah manufaktur misalnya, ya, manufaktur, ya. Kemudian nanti di sini di dalamnya ada produksi, ya. Kemudian di sini ada marketing misalnya, kemudian di sini ada finance dan seterusnya. Ini kan di dalam internal perusahaan, ya, di dalam internal perusahaan dulu, ya. Ini belum kita ke SCM, ini baru ke operation manajemennya dulu, ya. Ini rangkaian OM misalnya. Ini kan di dalam OM atau di dalam perusahaan A ini kan mereka kan butuh nih, ya kan, mereka butuh informasi, mereka butuh tukar data, mereka butuh tukar informasi kan seperti itu, ya. Ini baru di dalam perusahaan. Kemudian nanti di dalam rangkaian SCM tadi dijelaskan bahwa across organisasi kan seperti ini. Di sini ada perusahaan taruhlah ada perusahaan B, kemudian di sini nanti ada perusahaan C misalnya. Di dalam perusahaan A ini dulu mereka kan butuh, ya, butuh suatu sistem, ya, butuh suatu IT yang notabene nanti untuk mempermudah dan untuk memperlancar komunikasi kan seperti itu, ya. Jadi di sini misalnya di dalam perusahaan A nih divisi dari marketnya nih dia bisa dapat order, ya, dia dapat order taruhlah ada 1000 pieces misalnya, ya, 1000 pieces. Nah, sebelum perusahaan A di dalam proses, ya, di dalam proses divisi marketing di sini di perusahaan A, sebelum dia menawarkan, sebelum dia jual, sebelum dia mempromosikan, sebelum dia dealing dan seterusnya, dia kan butuh informasi. Ya, butuh informasi berapa ketersediaan produk di barang finish good misalnya, barang yang siap jual itu di bagian produksi itu ada berapa kan seperti itu. Ya, ini ketersediaan barangnya ada berapa? Ternyata di sini hanya ada 500. Kemampuan produksi per hari misalnya itu hanya ada 300 misalnya, ya. Ada 300. Nah, sehingga di sini kan tidak mungkin nanti ketika bagian marketing, bagian manajemen di sini dia langsung tiba-tiba dapat order 1000 pieces untuk sekali shipment, untuk sekali pengiriman atau pengapalan misalnya. Ya, di dalam jangka waktu taruhlah dalam jangka waktu yang relatif pendek 1 minggu misalnya. Ini kan bisa, tetapi kan order-order yang lain mungkin kan banyak kan seperti itu. Nah, ini kan nanti akan menjadi masalah, ya, akan menjadi masalah. Oke, ini deal bagian marketing di perusahaan A, ya, di divisi pemasaran, oke, deal 1000 pieces misalnya, ya, deal. Tetapi di bagian produksinya nggak mampu, ya, nggak mampu di dalam 5 hari menyiapkan 1000. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini kan 300 misalnya jam kerja hari kerjanya 6, 3 kali 6 ada 18. Kan bisa, Pak? Ya bisa, tetapi kan eh, jualannya perusahaan A ini kan tidak hanya tidak hanya bagi customer taruhlah di sini X misalnya seperti itu. Mungkin kan nanti ada customer Y misalnya, ada Y aksen, ada Y double aksen misalnya, dan seterusnya kan seperti itu. Nah, saya kan harus difikirkan bagaimana kemampuan dari produksi itu harus diinformasikan kepada bagian pemasaran kan seperti itu. Ya, ini baru di perusahaan A. Belum nanti di sini yang akan kita bahas nanti adalah bagaimana nih kemampuan produksi, kemampuan distribusi dan seterusnya nanti mampu enggak? Apa penyebab kenapa produksi kok tidak mampu memproduksi more than 8 misalnya? Lebih dari ini kok nggak bisa, kenapa? Apakah karena tenaga kerjanya? Apakah karena di sini supply dari bahan bakunya misalnya, ya, supply. Bahan baku itu hanya menyediakan setiap harinya untuk produksi 300, bisa jadi kan seperti itu. Atau di sini nanti misalnya dilihat kemampuan dari si distributor misalnya, ya, distributor atau forwardingnya perusahaan C misalnya, dia mampunya
setiap shipment itu hanya 500 produk misalnya. Ya, hanya 500 produk untuk sekali shipment. Artinya apa? Artinya ketika nanti ada order, ada pengiriman 1000 unit, itu kan akan mengalami kesulitan, kan seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya di sini dari masing-masing pihak ya, dari masing-masing pihak di sini harus ada koordinasi, harus ada sharing informasi, sharing data ya, komunikasi, sinkronisasi tadi ya, harus ada sinkronisasi. Di bagian pemasaran ketika dia dapat order ya, dia jualan, dia dapat order misalnya, itu harus disinkronkan bahwa oh, bagian produksi mampu misalnya. Oh, nanti bagian distribusi bisa. Oh, nanti di bagian supply dari bahan baku misalnya, supply dari bahan penolong misalnya, dari tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 dan seterusnya mampu ya. Artinya kan harus ada sinkronisasi. Ya, jangan hanya nanti jualannya banyak misalnya tetapi hanya di subkan misalnya. Nah, itu kan jadi masalah. Nah, di mana hal itu bisa didukung atau bisa dipermudah dengan adanya IT, sistem informasi kan seperti itu. Ya. Sehingga di sini bagaimana agar supply chain, agar rangkaian, agar suatu sistem di dalam SCM di sini nanti bisa betul-betul bisa mendeliver customer value, ya maka di sini harus ada desain dari IT-nya, ya desain dari sistem informasinya, ya bagaimana nanti sistem, bagaimana nanti model koordinasi dari masing-masing pihak di sini misalnya. Bagaimana modelnya? Ini sama ini bagaimana? Ya, mungkinkah ini langsung sama ini sama ini dan seterusnya. Nah, ini kan harus difikirkan, ya, harus direncanakan kan seperti itu. Ya, termasuk nanti bagian finance misalnya, ya. Bagian finance harus melihat juga ya kemampuan untuk memproduksi itu misalnya kan seperti itu. Oke, kemudian berikutnya adalah SC ya, Supply Chain Network Design. Jadi di sini design of the supply chain network structure and business process within the across firm ya. Within across firm ya. Jadi di sini bagaimana pola hubungan tadi yang saya sampaikan, yang saya ilustrasikan ya, bagaimana pola hubungan antara perusahaan B, perusahaan A dan perusahaan C misalnya ya. Bagaimana polanya ya, hubungannya bagaimana kan seperti itu. Ya, apakah nanti hubungannya itu searah dan seterusnya atau bagaimana kan seperti itu. Ya, itu yang harus difikirkan. Termasuk nanti di sini misalnya ada ABC, di sini ada perusahaan D misalnya, yang di sini merupakan supplier kecil taruhlah ya. Ada D aksen, D double aksen, D triple aksen misalnya. Ini supply di sini ya. Nah, ini kan harus difikirkan juga ya. Jadi nanti bagaimana perusahaan A di sini ya terkait atau hubungan dengan perusahaan B yang ini merupakan supplier utama misalnya. Apakah nanti perusahaan A ini perlu menjalin komunikasi ya, menjalin hubungan dengan perusahaan yang notabene ini merupakan suppliernya di perusahaan B ya, dan seterusnya kan seperti itu ya. Ini yang harus difikirkan bagaimana nanti desainnya. Artinya apa? Artinya di sini nanti si perusahaan ya di dalam supply chain ya itu harus memikirkan bagaimana berbagai kemungkinan-kemungkinan, bagaimana resiko-resiko yang timbul ya dalam menyusun berbagai model ya, yang ada di dalam supply chain itu sendiri kan seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah organizational process cut across many function. Ya, tadi yang saya sampaikan misalnya. Ya, jadi di sini misalnya ya di dalam suatu perusahaan misalnya ya, entah di sini perusahaan apapun ya, entah termasuk di dalam kampus misalnya. Jadi di sini bagaimana customer service misalnya, dia kan tidak berdiri sendiri ya. Organizational process cut across many function. Ya, many function. Oke, kemudian di sini ada ketika di sini customer service ya, misalnya di sini organisasi di kampus gitu aja lah ya. Bagaimana customer service, bagaimana bagian pendidikan ya, bagaimana bagian keuangan misalnya. Di sini terkait dengan produk
product availability misalnya. Ya, customer nih mau jualan, tetapi di sini ya bagaimana terkait dengan ketersediaan barangnya. Ya, kemudian ketersediaan barang nanti hubungannya dengan due date-nya, termasuk nanti pengiriman. Bagaimana ketika nanti produknya itu ada return, ya, ada return, ya, ada pengembalian, ada ketidaksesuaian misalnya. Bagaimana nanti terkait dengan bill, ya, dengan billingnya, dengan penagihannya nanti bagaimana, ya. Ini di customer service. Berarti nanti customer service misalnya kaitannya nanti dengan di sini ya order fulfillment ya. Nanti di sini ya order fulfillment ya berarti nanti terkait bagaimana nanti dengan ini ya. Bagaimana nanti terkait dengan proses shipping-nya ya. Kemudian nanti bagaimana dan seterusnya. Ini hanya sebagian kecil ya, sebagian kecil cross many function ya. Cross many function. Ini hanya bagaimana customer service ya. Bagaimana customer service nanti ada order fulfillment kan seperti itu. Ya, bagaimana seorang customer service atau divisi ya, bukan ini ya. Bagaimana bagian di customer service itu mendapat order fulfillment misalnya, ya. Seperti itu. Nah, jadi di sini harus dipertimbangkan across function ya, across organisasi ya di dalam mencapai tujuan ini ya. Ya, order fulfillment. Oke, ya. Selanjutnya ya terkait dengan proses ya, terkait dengan proses ya. Business process management ya. A network of activity for accomplishing a business function process have input and output parameters and may be tied to one functional area or be cross functional. Oke, jadi di sini bahwa aktivitas dari jaringan ya, aktivitas dari jaringan di sini ya, ini merupakan business function process have input and output parameter ya. Kemudian di sini have a one function area or cross functional. Oke, jadi di sini bahwa di dalam apa namanya proses bisnis ya, di dalam mengatur ya, memanage daripada proses bisnis ini harus dilihat, harus apa namanya diukur ya, harus ada parameternya kan seperti itu. Parameternya apa? Parameternya adalah input dan output. Ya, input dan output ya. Makanya di sini ya di dalam suatu jaringan bisnis ya, di dalam suatu proses bisnis ya, di dalam suatu proses bisnis itu kan harus ada ukurannya ya, harus diukur ya, harus diukur ya, harus diukur ya. Diukur apa ya, masuknya berapa, keluarnya berapa kan seperti itu ya, yang mana nanti akan melibatkan cross function ya, cross functional bisnis kan seperti itu. Oke, jadi misalnya di sini proses include the following area. Jadi di sini lagi-lagi yang kita lihat atau highlight kita adalah bagaimana kita mensikapi ya, bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengatur proses di sini. Ya. Oke, jadi di sini misalnya ya proses include the following area ya, manufacturing production. Ya, misalnya di sini ada assembling ya. Kemudian proses dari sourcing ya, sourcing di sini tadi kaitannya dengan bahan baku misalnya, kaitannya dengan bahan baku ya, kalau di situ ada hierarki, ada hierarki di dalam penyediaan bahan baku, nah nanti modelnya bagaimana, desain komunikasinya bagaimana kan seperti itu ya. Jadi di sini sourcing ya, misalnya bagaimana selecting suppliers ya. Jadi bagaimana perusahaan itu menseleksi supplier ya, menseleksi penyedia bahan baku misalnya. Kemudian di sini ada human resource ya, human resource bagaimana nanti proses meng-hire ya, meng-hire dari tenaga kerja kan seperti itu.
Oke, ya. Jadi di sini contoh dari suatu proses sederhana, proses bisnis yang sederhana, yaitu terkait dengan order fulfillment. Ya, ketika suatu perusahaan itu akan memenuhi order, ya, akan memenuhi order kan seperti itu. Oke, jadi di sini misalnya di sini ada sales, ya, ada sales, ya, ada sales, ya, ada sales. Kemudian di sini dari sales di sini akan di generate, ya, akan di istilahnya itu akan dikompilasi, ya, akan digabungkan berbagai ordernya, ya, digabungkan ke apa namanya berbagai order, ya, berbagai order. Kemudian nanti di situ, ya, ini prosesnya, ya, sekali lagi ini prosesnya, ya. Kemudian dari sales, dari sales kemudian nanti akan digabung, ya, akan digabung, kemudian nanti akan dijadikan satu, kemudian nanti akan di credit check, ya, cek kredit, ya. Ya, cek kredit di sini ya bisa di sini dilihat kemampuan dari si penyedia barang kan seperti itu, ya. Atau di sini bisa juga dilihat dari kemampuan konsumen, ya, kemampuan konsumen, ya, masing-masing konsumen di sini. Oke, kemudian di sini akan melihat bagaimana jadi kredit di sini pembayaran, ya, bisa dikatakan pembayaran atau ketersediaan budget, ya. Jadi jangan terus Anda berasumsi bahwa nanti pembayarannya kredit misalnya, ya, itu tidak seperti itu, tetapi di sini lebih pada bagaimana ketersediaan budget untuk memenuhi order itu, ya, seperti itu. Oke, kemudian approve credit, ya, approve credit, oke, ada ability, ada kemampuan untuk membayar misalnya, ya, maka nanti oke, ya, akan dibuatkan invoice-nya, ya, akan dibuatkan invoice-nya, ya. Sambil dibuatkan invoice, maka assemble produk, ya, disiapkan barangnya, ya, diproduksi dan seterusnya. Kenapa? Karena tadi kan si konsumen itu kan sudah dicek tuh, ya, sudah dicek bahwa dia memiliki ability to pay kan seperti itu. Ya, makanya di sini ada accounting, ya, ada bagian accounting. Bagian accounting di sini ya ini bisa juga ngecek di sini, ya. Bisa juga nanti bagian accounting di sini ngecek juga, ya, mengecek juga nanti kemampuan keuangan dalam melakukan produksi, ya. Itu bisa kan seperti itu. Nah, makanya di sini assemble product jadi assembling, ya. Assembling di sini nanti berarti kaitannya adalah di sini kan seperti itu, ya. Dan barang siap dan seterusnya, ya, maka tinggal dikirimkan kan seperti itu. Jadi ini baru satu proses order fulfillment, ya. Ini baru satu proses saja. Ya, belum nanti ada proses tadi yaitu proses bill-nya, ya. Ada proses billingnya nanti bagaimana? Proses penagihannya dari taruhlah ini adalah si konsumen A misalnya di negara I misalnya, konsumen A di negara ini nanti bagaimana tuh proses penagihannya? Proses pembayarannya bagaimana? Ya, tadi kan sudah ada kemampuan, Pak. Iya, kemampuan untuk membayar, yes, ya. Tetapi kan untuk proses dari pembayarannya itu sendiri bagaimana? Sebelum proses pembayaran, berarti kan ada billing, ya, ada penagihan terlebih dahulu kan seperti itu, ya. Ada penagihan. Kemudian nanti bagaimana ketika barang itu sudah dikirim, misalnya barang itu dikirim, misalnya ada return, ya, ada return ini bagaimana? Ya, barang itu dibalik barang itu dikembalikan, ya, beberapa, ya, misalnya beberapa barang itu dikembalikan. Kenapa? Karena ada yang rusak, cacat dan seterusnya misalnya. Itu kan itu merupakan bagian dari proses dan itu sudah harus dipersiapkan, direncanakan sebelumnya kan seperti itu. Ya, harus dipersiapkan sebelumnya kan seperti itu. Ya. Oke, ya. Jadi di sini adalah satu rangkaian manajemen proses, ya. Manajemen proses ini hanya satu proses yaitu nih, ya, order fulfillment, ya. Jadi hanya memenuhi order, ya. Memenuhi satu order kan seperti itu. Ya.
Ini baru shipment atau baru proses pengiriman barang ya, tadi belum bagaimana untuk billingnya tadi ya kan, bagaimana kalau ada return ya, ada reject ya, barang itu dikembalikan ya karena rusak dan seterusnya, itu kan yang perlu difahami adalah bagaimana prosesnya kan, seperti itu ya. Itu. Nah, kemudian bagaimana step of business process management ya. Jadi bagaimana suatu manajemen, bagaimana suatu perusahaan itu apa ya istilahnya itu melakukan business process management, melakukan kontrol, melakukan pengawasan, langkah-langkahnya itu bagaimana kan seperti itu ya. Jadi di sini yang pertama adalah identify process for change ya. Jadi bagaimana di dalam proses ini tadi ya, di dalam proses sebelumnya tadi ya. Oke, di dalam proses ini misalnya ini kan harus dilihat ya, harus dilihat di dalam apa namanya order fulfillment di sini ya, pemenuhan order di sini harus dilihat kira-kira ya, kira-kira di dalam proses ini ya banyaknya atau adanya atau terjadinya misalnya keterlambatan misalnya itu kira-kira di mana ya, terjadinya ke apa namanya ya late shipment misalnya di shipment ya terjadinya keterlambatan di shipment misalnya, atau di mananya, atau di proses apa namanya di proses komunikasinya ya, atau di mana itu kan harus dilihat dulu, harus dievaluasi dari masing-masing tahap, dari masing-masing proses ya. Oke, sehingga di sini perlu yang pertama adalah melakukan identifikasi ya. Mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi proses yang ada. Ya, mengidentifikasi SOP, standard operation prosedur yang ada. Mengidentifikasi mekanisme atau berbagai tindakan dari rangkaian tadi order fulfillment tadi misalnya. Untuk apa? For change, ya, untuk diganti, untuk dirubah. Kenapa diganti? Ya, tadi misalnya ada keterlambatan, ya. Misalnya untuk order fulfillment di sini taruhlah harusnya itu 4 hari selesai misalnya, di sini sampai 7 hari misalnya, ya, sampai 7 hari. Ya, nah ini kenapa kan seperti itu? Ya. Kalaupun ini 4 hari dan terjadi 4 hari, harus diturunkan lagi. Ya, kenapa? Karena kompetitor-kompetitor kita, kompetitor-kompetitor yang ada saat ini, dia lebih cepat misalnya. Dia bisa 3 hari, dia bisa 2 hari, kan seperti itu. Makanya kalau kita flashback ke pertemuan pertama, ini kan harus betul-betul diidentifikasi di mana wash time-nya, kan seperti itu. Ya. Ya wash time ya entah dimanapun itu, ya entah di produksinya, entah di apa namanya proses supply bahan bakunya atau dimanapun itu kan harus diidentifikasi. Makanya di sini adalah identify proses ya. Proses itu, proses yang ada itu harus diidentifikasi for change ya, for change ya, for change ya. Jadi bagaimana nanti dirubah ya dari apa namanya yang sudah ada kan seperti itu. Kemudian analyze existing process ya. Jadi di sini adalah menyiapkan dulu alternatif kira-kira nanti akan dirubah seperti apa yang notabene nanti mungkin bisa lebih cepat. Yang kedua adalah analyze existing process ya, menganalisis kemudian apa namanya membangun apa ya istilahnya itu mencari pembanding lah, mencari pembanding proses yang sudah ada itu bagaimana. Bisa enggak nanti dibuat lebih cepat lagi? Bisa enggak nanti agar proses dari order fulfillment di sini yang semula 4 hari turunkan tuh jadi 2 hari. Kenapa? Nanti agar si customer itu merasa value yang dia terima itu lebih tinggi kan seperti itu. Ya. Ya. Analyze existing process ya. Kemudian design the new process. Ketika tadi sudah mengidentifikasi kira-kira tantangannya di mana, ya, kemudian perubahan yang dimungkinkan nanti di mana, ya. Jadi perubahan, kemudian dianalisis yang sudah ada, kemudian disiapkan kira-kira new prosesnya itu bagaimana, ya.
New prosesnya itu bagaimana, ya. Jadi new proses di sini otomatis kan harus lebih baik, harus merupakan revise dari proses existing kan seperti itu. Ya, merupakan revise atau merupakan completeness ya, atau merupakan penyempurnaan ya, pengomplitan misalnya dari proses yang sudah ada. Tujuannya apa? Tujuannya adalah to reduce of waste time kan seperti itu. Tujuannya apa? To increase the customer value kan seperti itu. Ya, tujuannya adalah itu. Ya. Oke, kemudian ketika design of new process itu sudah oke, sudah siap, ya, sudah ready, maka bagaimana new process ini, ya, new process ini itu to be implement kan seperti itu, ya, diimplementasikan, ya, diimplementasikan itu bagaimana kan seperti itu. Oke, kemudian new proses di sini, ya proses baru di sini ini diimplementasikan, kemudian dengan berjalannya waktu, maka kita harus lakukan lagi continuous measurement, harus dilakukan pengukuran ulang lagi seperti pada first step, ya, seperti pada first step di sini, ya. Harus selalu, ya, harus selalu dan selalu dilakukan evaluasi. Harus selalu dilakukan identifikasi kan seperti itu. Identifikasi apa ya? Identifikasi bisa risk, bisa berbagai permasalahan yang ada. Ya, permasalahan yang menyebabkan tadi misalnya adanya waste time, kemudian adanya waktu berlebih ya, adanya ini itu dan seterusnya. Kenapa tidak bisa in time? Kenapa hanya on time? Kan seperti itu ya. Selalu dievaluasi ya. Ya, seperti itu. Jadi di sini proses itu akan berjalan lagi dari seperti tahapannya seperti pada proses yang pertama, yang notabene tujuannya apa? Tujuannya untuk lagi-lagi adalah merevise, ya, menyempurnakan new proses yang sudah diimplement, kan seperti itu. Ya. Jadi di sini ini merupakan salah satu bentuk inovasi, ya. Jadi sekali lagi inovasi di sini tidak hanya pada produce, ya, tidak hanya pada produk, tetapi termasuk pada proses, ya, termasuk pada proses, ya. Ini yang harus apa namanya, yang harus digarisbawahi, ya. Jadi nanti Anda bisa mencari ya berbagai literatur atau berbagai contoh, misalnya bagaimana perubahan suatu proses yang ada, ya, suatu proses yang ada, ya, yang mana hal ini otomatis karena di sini perubahan proses, ya, perubahan proses berarti kan nanti akan apa namanya didukung juga dengan perubahan manajemen, kemudian perubahan infrastruktur mungkin ya untuk mendukung proses itu, yang mana lagi-lagi tujuan dari proses itu adalah to ya reduce waste time, kemudian to increase customer value kan seperti itu. Oke, kemudian proses can be optimized subject to finding the best stage with regard to. Oke, jadi di sini ya proses itu bisa optimalkan ya, bisa dioptimalkan. Finding the best stage with regard to di sini ya ukurannya yang pertama adalah cost ya. Cost ya. Jadi bagaimana nanti new process ya, new process ya. New process ini bisa menurunkan ya, bisa menurunkan TC misalnya. Ketika TC turun otomatis nanti diharapkan adalah MC-nya juga turun. Kalau MC-nya turun, ya, kalau MC-nya turun, maka di sini kemungkinannya bukan kemungkinannya ya, kalau di pasar persaingan sempurna, P itu kan sama dengan MC ya, P sama dengan MC. Ya, harga itu merupakan marginal cost. Real cost itu merupakan MC ya. Real cost itu merupakan MC. Sehingga P itu adalah harga sesungguhnya dari produk itu, kan seperti itu. Harapannya ketika cost ya, ketika biaya TC-nya turun, maka harapannya MC-nya turun. Ketika MC-nya turun, maka nanti otomatis P-nya itu juga turun, ya, harganya itu juga turun, ya.
Ketika nanti harga turun, otomatis nanti ya apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah pada quantity ya, pada quantity ya, Q-nya itu naik, Q dari D ya. Ya, D dari Q ya, atau Q dari Q dari D ya. Q dari D itu naik, ketika Q dari D naik maka nanti konsekuensinya atau outcome-nya adalah profitnya juga naik kan seperti itu. Jadi di sini perusahaan dalam menaikkan profit tidak selalu dengan menaikkan harga. Kalau menaikkan harga itu sama juga dia bunuh diri kan seperti itu. Kenapa? Karena sekarang itu produk itu kan kompetisinya luar biasa sekali. Salah satu cara yang paling memungkinkan adalah dengan meminimizing cost ya. Meminimalkan cost, menurunkan cost. Titik-titik mana ya, spot-spot mana, spot dari proses-proses mana yang di sini cost-nya itu bisa diturunkan kan seperti itu. Ya. Itu tujuan dari perusahaan. Nah, kalau tujuannya itu menaikkan profit tetapi dengan menaikkan harga, nggak akan laku kan seperti itu. Oke, makanya tadi di sini adalah cost turun maka tadi ya capacity ya Q-nya tadi diharapkan akan turun kan seperti itu. Kapasitas penjualannya akan naik ya. Kapasitas penjualannya akan naik, kemudian kaitannya dengan SCM dengan kapasitas yang semakin besar maka diharapkan atau kemungkinannya ya karena kapasitas naik maka time-nya di sini akan semakin pendek ya, time produksinya nanti harapannya dengan proses baru ya, dengan proses baru nanti time-nya, time produksi, time shipment dan time lainnya ya seterusnya itu juga akan turun ya. Kemudian nanti pengukurannya ya tadi subject to adalah reliable ya, harus reliable ya, artinya proses baru di sini harus reliable, kemudian harus service level artinya harus pelayanan yang diberikan itu naik, kemudian harus kaitannya dengan quality. Ketika nanti kualitasnya bagus, maka produk itu akan semakin fleksibel ya, fleksibel. Kenapa? Wah, harga murah ya. Produk dengan harga murah ya dibandingkan dengan harga kompetitor, dia itu nanti akan fleksibel ya. Akan fleksibel. Dia akan naik ke segmen yang lebih tinggi juga bisa, akan turun ke segmen yang di bawahnya juga bisa. Kenapa? Karena dia memiliki fleksibilitas kan seperti itu. Ketika fleksibel, maka diharapkan nanti sustainable ya, berkelanjutan terus ya, akan naik terus kan seperti itu. Ya, sehingga di sini sekali lagi harus dilakukan inovasi ya. Inovasi di sini otomatis tidak terlepas dari inovasi proses kan seperti itu. Ya, inovasi produk, kualitas produk dan seterusnya, yes, ya betul ya. Teknologi dan seterusnya, iya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pada inovasi proses, ya. Ini yang harus ditekankan. Makanya di sini ada step of unit process management, ya. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah proses of BPM, ya. Tadi business process management, ya, purpose, ya. Jadi tujuannya adalah ini, ya. Tujuannya adalah effectiveness dan efisiensi. Ya, efektif ya berarti kaitannya dengan sumber daya, efisien berarti kaitannya dengan tujuan ya, berarti nanti kaitannya dengan apa namanya cost kan seperti itu ya. Efektif kaitannya dengan sumber daya, efisien berarti kaitannya dengan tujuan, kaitannya dengan cost kan seperti itu. Ini adalah optimal goals ya. Jadi ini adalah tujuan yang optimal itu ya input yang dimasukkan yaitu kalau bisa itu pada level tertentu, tetapi nanti output yang dihasilkan itu pada level yang optimum kan seperti itu. Ya, itu kan tujuannya kayak gitu. Nah, sehingga di sini ya tujuan dari proses business management itu ada efektif, efisien, otomatis ya, harus efektif dan harus efisien ya. Ini kata apa namanya yang pertama ya, efektif ya.
kaitannya dengan sumber daya, kaitannya dengan waktu, kalau efisien, kaitannya dengan tujuan, ya, kaitannya dengan cost, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah controllable, ya. Controllable artinya apa? Artinya the new process, ya, new process, ya. New process, ya. Ini harus controllable, ya, harus apa istilahnya itu mampu dikendalikan. Ketika di sini misalnya ada 10 tahap, ya. Jadi misalnya di sini ada existing proses itu ada 10 tahap, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di sini new proses itu hanya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Nah, di sini dari new process, ya, new process ini harus controllable, ya, harus bisa dikendalikan, ya, harus bisa dikendalikan, ya. Artinya dari masing-masing proses di sini ini harus bisa sifatnya harus controllable, ya, harus bisa dikendalikan, kan seperti itu. Kemudian tujuannya lagi adalah fleksibel, ya, harus fleksibel. Artinya apa? Artinya proses yang ada, proses baru yang muncul, proses baru sebagai bentuk inovasi, proses baru sebagai bentuk perubahan itu harus fleksibel. Ya, harus fleksibel. Fleksibel gimana ya? Fleksibel terhadap berbagai shock, berbagai goncangan, berbagai resiko yang ada, kan seperti itu. Ya, berbagai resiko yang muncul di sini harus fleksibel. Ya, bagaimana nanti ketika tiba-tiba ya terjadi taruhlah kelangkaan bahan baku misalnya. Ini harus fleksibel. Gimana nih ya? Alternatifnya bagaimana? Nanti untuk misalnya pembayarannya banyak yang proses billingnya ini apa namanya banyak yang macet nih atau molor pada waktunya misalnya. Harus fleksibel ya. Ya, bagaimana harus segera dilakukan reparasi ya perbaikan kan seperti itu. Kemudian analyzability ya mudah untuk dianalisis, mudah untuk dicari solusinya ya. Kemudian observability ya, observe ya, harus mudah diobserve ya, harus mudah diobservasi. Dari 7 tahap ini ya, ini harus ketika nanti ada ini itu, ada risk, ada shock dan seterusnya harus gampang untuk dianalisis, kemudian gampang untuk diobservasi. Kenapa kok bisa dan seterusnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah documentability ya, harus bisa atau harus terdokumentasi. Kemudian reliable yang tidak kalah pentingnya adalah continuous improvement capability. Ini yang tidak kalah pentingnya ya. Continuous improvement capability ya. Nah, jadi di sini berbagai tujuan ya, berbagai proses dari BPM ya. Jadi sekali lagi di sini bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 apa namanya 9 tujuan ya, 9 tujuan dari adanya BPM ya, Business Process Management ya. Memanage proses suatu bisnis ini harus bisa mencakup, harus bisa mencapai ini ya. Efektif, efisien, controllability, flexibility, analyzability, kemudian observe, document, reliability, dan kaitannya dengan capability, ya, improvement for capability. Ya. Oke, ini adalah purpose dari BPM. Oke, nah kemudian ya untuk mencapai hal-hal tadi, ya untuk mencapai berbagai tujuan tadi, ya ternyata tidak mudah, ya tidak mudah. Kenapa? Karena di sini understanding process theory of constraint pasti ada constraint, ya pasti ada hambatan, ya pasti ada barrier, ya. Every system has one or more limiting factors that is preventing it from further achieving its goal, yaitu constraint atau bottleneck atau trade-off ya, atau trade-off ya. Jadi di situ ya pasti ada constraint atau trade-off ya, atau bottlenecks ya. Itu sudah pasti ya. Ketika kita ingin mengoptimalkan ya, mengoptimalkan taruhlah di divisi marketing, pasti nanti ada constraint.
Ya, ada trade-off. Trade-off-nya apa? Constraint-nya apa? Bagian produksi misalnya. Ya, bagian produksi. Tadi ilustrasi di awal tadi bagian marketing itu dia ingin mengoptimize ya, ingin mengoptimize dari proses marketnya yaitu di 1000 unit ya. Tetapi ada constraint, hambatan kan seperti itu ya, ada hambatan ya. Hambatannya bagian produksi. Kalau di sini kita lihat contohnya. Oke, kita lihat untuk panel yang atas dulu. Ya, jadi di sini ada proses A, B, C, D. Ya, A, B, C, D. Oke, di sini di A unload cargo from ship in California. Oke, jadi kita lihat dulu unitasinya. Unitnya di sini ada 95.000. Kemudian di proses di B ini hanya 80.000. Kemudian di C itu 50.000, kemudian di D itu 80.000 misalnya. Oke, di sini ya unload cargo from ship in California. Jadi asumsinya di sini ini bisa dikatakan ya bahan intermediate goods ya misalnya ya. Atau di sini ini proses distribusi gitu aja lah ya, proses distribusi atau labeling lah atau assembling lah misalnya. Jadi di sini output ya dari unload cargo from ship in California ya. Jadi di sini unload unload cargo ya di pelabuhan California ini 95.000 unit ya. Ini taruhlah tadi ya untuk distribusi tapi ada proses labeling misalnya. Kemudian dari California di sini di proses B load trailer for shipment to DC. Jadi misalnya di sini dari California akan dibawa ke DC ya. Dibawa ke DC di sini. Di sini bongkarnya unloadnya di pelabuhan California 95.000 unit. Kemudian load trailer ya, trailernya itu untuk shipment itu untuk sekali shipment taruhlah itu bisa mengangkut 80.000 unit. Ya, 80.000 unit untuk dibawa ke DC ya, untuk dibawa ke DC. Nah, tetapi di sini proses good at DC, proses dari good di DC ya, di sini misalnya entah labeling ya, misalnya gampangnya labeling gitu aja. Itu hanya 50.000 unit. Ya. Sedangkan dari DC ke retail, ke customer retail ya, ke retail misalnya ya, ke taruhlah ke Alfamidi, ke Alfamart dan seterusnya misalnya. Itu dia bisa mengangkut 80.000 unit per day. Ya, oke, sorry ini tadi per day ya. Satuannya adalah per day semua ya. Satuan waktunya adalah D ya. D. Ya, oke. Nah, di sini kalau kita lihat ya proses di sini ini kan tidak optimum ya. Proses ini kan tidak optimum. Kenapa tidak optimum ya? Karena di sini di A itu 95.000 ketersediaan barangnya. Kemudian untuk pengangkutan ini mampu 80.000, tetapi di C ini hanya bisa memproses, hanya bisa melabeli, taruhlah ini labeling ya, itu hanya bisa memproses 50.000 unit ya, misalnya ini labeling ya. Sedangkan untuk pengirimannya ya dari DC ke retail itu 80.000. Artinya apa? Artinya di sini ya 30.000 ini kan tidak efektif nih di sini, ya kan? 30.000. Ya. Kemudian di sini apa yang harus dirubah dari proses ini adalah nih ya. Di gambar di bawahnya di sini ya, misalnya A masih sama ya, unload-nya adalah ini ya. Kemudian di sini apa namanya? Di proses B load trailer for shipment ini 80.000. Oke, kemudian apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah sistem ini, proses ini harus ada alternatif ya, harus dilakukan apa namanya new process. Salah satunya apa? Salah satunya ini ya, dilakukan bypass ya, dilakukan bypass.
Bypass yang bagaimana? Ya bypass di sini adalah dari 80.000 di sini 50.000 ya 50.000 ini dimasukkan ke proses di DC ya proses di DC, tetapi lainnya ya ini langsung di bypass yaitu goods sent directly to customers ya harus dilakukan bypass ya. Jadi di sini yang 50.000 tetap dikirim ke sini, tetapi yang lainnya dalam hal ini 14.000 ini dikirim langsung ke end usernya ya langsung ke to customer ya ke retailnya maksudnya ya ke E atau di proses E. Nah, kenapa tidak ke E semua ya? Kalau di E semua ya mungkin di E ini kan kapasitasnya tidak cukup ya. Misalnya di sini kapasitasnya hanya 14.000 misalnya. Oke, kemudian artinya apa? Artinya kan di sini sudah ada penurunan nih ya, sudah ada penurunan ya, penurunan proses ya. Artinya yang 80.000 ke sini ya, berarti kan nanti di 30.000-nya itu kan hanya numpuk nih di gudang DC ya, di depan gudang DC. Nah, itu kan cost. Ya, untuk apa namanya? Ketika di sini ada 30.000 ya, 30.000 di gudang di depan gudangnya DC, ya ini kan biaya untuk maintenance. Ya kalau produknya itu tidak masalah terkait dengan suhu ya, nanti kena hujan nggak masalah, kena panas nggak masalah dan seterusnya. Kalau nanti barang itu misalnya sensitif terhadap udara, terhadap suhu, terhadap kelembapan dan seterusnya, itu kan akan jadi masalah. Otomatis itu kan ada cost ya, ada biaya kan seperti itu. Oke ya, jadi sehingga di sini ya dari kemampuan 80.000 ini ya sebagian nanti dibawa tetap ke proses DC, kemudian lainnya adalah akan dibawa ke langsung ke retailnya kan seperti itu ya, ke retailnya. Oke, sehingga di sini ya sekarang tidak perhitungannya lagi nanti di proses dari shipment-nya ya proses pengangkutannya ini kan sekarang sudah lebih optimal ya daripada sebelumnya yang daripada 50.000 sekarang kan sudah menjadi 64.000 ya. Kenapa ya misalnya di sini untuk bawa produk ini kan taruhlah fixed cost ya fixed cost ya fixed cost-nya itu 64.000 diisi 50.000 kan rugi tuh ya kan trailernya kan rugi ya trailernya kan rugi itu ya ini ilustrasinya ya mungkin nanti di sini bisa dilakukan apa namanya bypass lainnya atau proses lainnya misalnya ya ada tambahan proses lainnya misalnya ya atau mungkin nanti di sini ya tetapi sehingga nanti di sini kan perlu dievaluasi ya perlu dianalyze perlu diobserve kenapa kok hanya 50.000 gitu loh. Apakah karena kapasitas gudangnya memang cukupnya hanya 50.000? Apakah karena sumber daya manusianya? Apakah karena infrastruktur alat dan seterusnya? Ya, misalnya forkliftnya hanya mampu mengoperasikan sekian dan seterusnya atau bagaimana? Ini harus diobserve ya, harus diobserve. Ya tujuannya apa? Tujuannya untuk diciptakan new proses ya, new proses. Yang notabene nanti di sini kemampuan fixed cost dari trailer 80.000 ya ini bisa terpenuhi kan seperti itu. Bayarnya podo kan gitu. Ya. Jadi misalnya gampangnya gini ya, kalau Anda atau kita atau eksportir Solo gitu aja ya. Eksportir Solo itu mau sewa alat angkut, sewa trailer misalnya. Kontainer, satu kontainer 20 feet ya, bawa kontainer 20 feet. Kontainer itu mau dibawa mau diisi 10 ton, mau diisi 15 ton, mau diisi 5 ton, itu sama biayanya. Ya, biaya untuk trailernya itu sama gitu loh. Sehingga itu kan ya enggak efektif kan seperti itu ya, enggak efektif kan. Bisa membawa taruhlah yang 20 feet itu berarti bisa 20 ribuan kilo atau 20 tonan sekian, 22-an, tapi hanya diisi 10 ton misalnya, ya kan rugi ya. Itu. Oke, ya understanding proses teori. Jadi sekali lagi di sini untuk setiap sistem ya, untuk setiap proses ya pasti ada keterbatasannya ya, limiting factors ya, ada limiting factors that is preventing in from further achieving this goal dalam rangka mencapai tujuan ya itu.
Jadi di sini ya 95.000 misalnya, kenapa tidak langsung di sini 95, di sini 95, di sini 95 sudah efektif, tetapi kan tidak ya, ada constraint. Ya constraint-nya macam-macam tadi. Ya di C di sini terutama. Ya. Trade off ya, trade off-nya di sini. Ini bisa ya, kalau trade off ini ya, ini bisa 80.000 taruh di sini semua bisa. Ya, apa konsekuensinya? Ya, trade off-nya adalah di sini trailernya ini kita optimal, kita nggak rugi, ya kita nggak rugi. Kenapa 80.000 taruh di sini? Kita nggak rugi, artinya kita untung gitu loh, ya kita dapat untung. Tetapi trade off-nya adalah, ya off-nya adalah, cost-nya adalah, biayanya adalah kita harus maintenance, kita harus merawat, kita harus istilahnya itu 30.000 barang tadi gimana treatment kita. Nah itu kan cost. Kita optimal di sini tetapi tidak optimal di gudang ini kan kayak gitu ya. Itu ya, trade off itu seperti itu ya. Mungkin Anda di mikro ya, di mikro sudah ya. Jadi ketika kita ingin kita ingin mengoptimalkan satu tujuan, pasti nanti ada kendala di tujuan lain ya, atau istilahnya bisa dikatakan semacam opportunity ya, opportunity. Itu. Oke, berikutnya how to manage the constraints. Oke, jadi bagaimana constraint tadi, bagaimana hambatan tadi, bagaimana barrier tadi, bagaimana bottleneck tadi, bagaimana trade-off tadi kita manage ya, kita maintenance kan seperti itu. Oke, yang pertama kita identify the constraints ya, kita identifikasi dulu. Lagi-lagi kuncinya di sini adalah kita identifikasi berbagai permasalahan terlebih dahulu ya. Kita kita list dulu ya masalah-masalahnya itu apa saja. Kemudian exploit the constraints ya, kita eksploitasi ya, kita kita eksploitasi ya, kita explore ya, kita explore constraint itu sebenarnya gimana. Oke. Oke, jadi di sini tadi identify the constraint. The first constraint is the disease processing capability tadi ya. Jadi constraint yang pertama di sini ya, ketika kita melakukan identifikasi tadi bahwa disease processing capability ya, kapabilitas dari proses di DC itu constraint masalah utamanya ya, atau constraint-nya kan seperti itu. And then we exploit the constraints ya. Kita explore, kita buka, kita bongkar istilahnya ya. Kita bongkar constraint tersebut. Ya, constraint-nya apa ya tadi di proses capability yang ada di DC tadi ya. Decision must how best use the constraints. Kemudian ensure that the constraint time is not worth doing thing. Oke. Jadi langkah selanjutnya adalah kita mengeksploitasi, kita mengeksplor sebenarnya constraint itu iso di benahi ya, bisa ditingkatkan, itu gimana caranya. Tetapi keputusan the decision must how best use the constraints. Oke, jadi keputusan nanti yang akan diambil itu ya memang sesuai dengan constraint itu gitu loh ya. And then ensure that the constraints time is not worth doing thing ya. Oke, jadi ketika keputusan itu ya, keputusan itu adalah memang sesuai dengan constraint tersebut, maka harus dipastikan bahwa constraint time is not worth doing thing. Ya, jadi constraint time waktu ini ya, constraint time di sini tidak istilahnya itu was doing thing ya, tidak berpengaruh atau tidak buang-buang terhadap thing-nya, terhadap produknya. Ya, tadi misalnya 30.000 tadi, oke ya, kita lakukan bypass misalnya tadi, tetapi jangan sampai mengurangi kualitas dari produk itu, kan seperti itu. Kemudian subordinate all other process to the above decision, like the whole system around the constraints. Oke, jadi dilakukan subordinate ya, subordinates ya. Jadi subordinate itu apa ya? Jadi semacam koordinasi atau membandingkan all other process ya, membandingkan proses-proses yang ada di subordinate ya.
yang ada di bawahnya all other process to the above decision, terhadap keputusan yang telah diambil, ya, keputusan di atasnya tadi, ya, subordinate, ya, di bawahnya. Ya, intinya dilakukan evaluasi lah, ya, dilakukan evaluasi dari exploit the constraint dari decision yang telah diambil tadi, ya. Tadi kan decisionnya adalah bypass, kan, seperti itu. Kemudian elevate the constraints, ya. Tujuannya apa? Increase capacity of the constraint and bypass the DC, ya. Elevate, ya, elevate. Jadi elevate, ya, bukan evaluate, ya, tapi elevate, ya, the constraint, ya. Tujuannya apa? Adalah increase capacity of the constraints, ya. Jadi constraint-nya tadi DC, piye carane adalah agar constraint yang ada DC itu, ya, dia tetap berproses, berproduksi, ya, berproduksi, tetapi bisa naik, ya, bisa naik. Salah satunya tadi yang saya sebutkan tadi, dia bypass, ya, bypass the DC. Kemudian when the constraint change, return to first step, ya. Ketika keputusan ini telah diambil, yaitu tadi adalah melakukan bypass, maka langkah selanjutnya adalah when the constraint change, return the step, the first step, ya. Identifying the new constraint. Ketika proses baru tadi sudah dijalankan, ya, tadi kan sudah diidentifikasi, kemudian dieksploitasi, ya, dieksploit, ya, kemudian dieksplor, ya, kemudian diputuskan, ya, kemudian dijalankan, ya, diimplementasikan. Setelah diimplementasikan, maka langkah selanjutnya adalah sama seperti first step, ya, sama seperti di above, ya, yaitu disease processing capability, identifying the constraint tadi. Ya, identifying the constraint. Ya, masih adakah constraint baru ketika keputusan ini telah dijalankan, kan, seperti itu. Kemudian engage the continuous improvement, selalu dilakukan perubahan. Oh, ternyata belum optimal, ya. Tadi 50.000 14.000 berarti 64.000, berarti masih ada 64 dari 80, berarti masih ada 16.000 yang itu merupakan constraint yang baru. Gimana tuh? Apakah harus bypass lagi? Ya, kalau bypass lagi nanti gimana? Ya, seperti itu. Jadi selalu dilakukan perubahan, selalu diidentifikasi permasalahan, selalu diidentifikasi risk-nya, kemudian diputuskan, setelah diputuskan maka dijalankan, diimplementasikan, setelah diimplementasikan maka dievaluasi lagi, ya, dievaluasi lagi, diidentifikasi lagi. Ya, sampai nanti pada titik tertinggi, yaitu tadi dari unload California 90.000 sampai nanti di end customer, end retail, ya, tadi, ya, sampai ke retail itu 95.000 sampai keputusan itu tercapai. Ketika wis tercapai, bangun lagi. Bagaimana kalau tidak 95.000 tapi 2 kali lipat, 190.000 misalnya. Ya, dan seterusnya, ya, seperti itu. Oke, berikutnya adalah proses improvement in SCM. Oke, jadi bagaimana kita mengimprove, bagaimana kita meningkatkan proses, ya, di dalam SCM tadi. Oke, yang pertama adalah SC design and configuration, kemudian ada supply chain plan, ada supply chain operation, ada supply chain perform evaluation, dan supply chain execution. Ya, kita lihat satu persatu. Supply chain design and configuration. Ya, oke. Jadi di sini bagaimana SCM, ya, bagaimana desain, bagaimana konfigurasi dari supply chain itu dilihat dari new market acquisition, kemudian lengthy time to market, kemudian non-resilient supply chain design. Ya, artinya apa? Artinya bahwa desain dari supply chain, ya, itu harus memungkinkan, harus bisa memastikan nanti ada possibility new market acquisition. Ya, acquisition, ya. Kemudian di dalam supply chain design configuration nanti dipastikan harus lengthy time to market, pendek. Kemudian ada non-resilient, ya, ada non-resilient. Oke, selanjutnya adalah di dalam desain, di dalam konfigurasi, berarti kan nanti di situ ada plan, ya, supply chain plan, kan, seperti itu. Nah, di dalam perencanaan, supply chain itu kan harus dipastikan dulu weak flow capacity, ya,
weak flow capacity. Ya. Jadi aliran barang yang lemah, yang rendah dalam artian di sini adalah weak flow ya, istilahnya itu kelemahan dari suatu flow ya, flow capacity ya, itu harus bisa diatasi ya. Diatasi apa? Dengan perencanaan yang lebih matang kan seperti itu. Kemudian lengthy supply cycle ya. Jadi supply cycle yang relatif panjang, yang relatif lama itu harus bisa dipotong ya, harus bisa dipotong. Kenapa? Ya agar lebih pendek kan seperti itu. Kalau dipotong tujuannya pendek. Kalau pendek otomatis kan nanti kaitannya dengan kaitannya dengan timing, kaitannya dengan waktu, entah waktu pengerjaan, entah waktu pengiriman, entah waktu atau apapun itu kan akan menjadi lebih pendek kan seperti itu. Oke, kemudian operasi ya, pada level operasi ya, pada level operasional ya di dalam supply chain, first priority for customer orders ya. First priority for customers orders ya. Jadi di sini jangan sampai ada false priority ya, prioritas ya. Kemudian imbalance of capacity and order volumes ya. Jangan sampai terjadi imbalance ya, ketidakseimbangan ya. Terjadi imbalance ya di dalam antara kapasitas dan volume order. Nah, kalau tidak terjadi keseimbangan ya, tadi kan pada ilustrasi yang pertama tadi ya, permintaannya 1.000 tetapi kemampuannya itu hanya 500 misalnya atau hanya 300 misalnya. Nah, ini kan imbalance ya. Harusnya kan balance, tetapi ada imbalance. Nah, makanya di sini dari perencanaan yang ada di sini ya, dari perencanaan yang ada di sini ini harus bisa dioperasionalisasikan pada level ini ya, pada level operation di sini jangan sampai terjadi imbalance ya. Jangan sampai terjadi imbalance. Oke, berarti kapasitasnya harus selalu lebih besar, Pak? Enggak. Kapasitas terlalu gede daripada penjualan itu juga enggak bagus ya. Yang bagus adalah balance ya, balance. Kenapa? Karena kalau kapasitas produksinya itu gede sedangkan untuk ordernya itu kecil, itu kan cost juga nanti. Lagi-lagi biaya juga ya. Biaya untuk tadi ya, bahan untuk biaya gudangnya lah, biaya perawatannya lah, biaya ini itu dan seterusnya itu kan biaya semuanya. Oke, ini pada level operation ya. Oke, kemudian pada level supply chain perform evaluation. Jadi setelah sampai pada level ini harus ada dilakukan evaluation perform of supply chains. Oke. Too frequent disruption at high cost for recovery ya tadi. Jadi di kurang satu ya terkait dengan di operation-nya. High cost for recovery ya. Frequent disruption ya. Ketika ada ini harus for recovery itu ya. Oke, kemudian perform evaluation of different department such as logistics, transport, and then production is evaluated locally for each department without any general link to the large SCM perspective. Oke, ya. Jadi di sini untuk evaluasi dari kinerja SCM ya, different department such as logistics, transport, locally for SCM without general links to large. Oke, jadi di sini untuk evaluasinya ya, untuk evaluasi dari kinerja ini bisa by department ya, by department. Jadi di sini ada as logistik, kemudian ada transport, ada produksi ya. Evaluate locally ya for each department. Jadi dievaluasi secara internal terlebih dahulu ya, secara internal ya. Secara internal ya. Jadi maksudnya gini ya. Jadi kalau di bagian transportasi misalnya ya sudah keterlambatannya itu di mana ya. Biaya yang tinggi itu penyebabnya apa ya. Kemudian logistik, packaging ya, packagingnya ini terlalu lama, bahannya terlalu banyak gitu loh. Kemudian otomatis kalau bahan banyak itu biayanya tinggi, biaya di bahan baku, biaya di bahan baku packaging misalnya. Kemudian untuk biaya tenaga kerja di packaging itu kan juga tinggi misalnya. Kemudian
evaluate locally ya for each department. Jadi ya di bagian logistik itu ya harus segera dilakukan evaluasi ya. Gimana meminimalkan biaya packaging misalnya. Kan seperti itu. Oke. Oke, kemudian supply chain execution ya, different level of manager qualification, false or incomplete process documentation, consistency in process evaluation. Oke, jadi execution di sini adalah eksekusi dari hasil evaluasi ya. Jadi execution di sini ya lagi-lagi di sini adalah based on of perform evaluation result ya itu. Oke, ini adalah proses how to improve SCM ya. Oke, jadi SCM bagaimana agar ditingkatkan semacam performnya, kinerjanya berdasarkan proses, lebih kurangnya adalah pada level-level ini. Ya, pada level design, pada level plan, pada level operation, kemudian sampai pada tahap execution ya, eksekusi ya, seperti itu. Oke, kemudian capacity implication ya kaitannya tadi dengan kapasitas ya. Ya, kaitannya dengan kapasitas misalnya ya capacity refer to the maximum amount of output that can be achieved by a process over a specified period of time ya. Jadi di sini kapasitas refer to the maximum amount. Oke, jadi jumlah maksimum dari output ya. Jumlah maksimum dari output that can be achieved ya, yang bisa di achieve, yang bisa di reach ya, bisa diraih ya, bisa dicapai by a process of a specified period of time ya. Dari proses yang ada ya, over a specified period time, dalam jangka waktu tertentu ya, misalnya 1 bulan, misalnya 1 minggu ya. Capacity can also be measured in terms of size or storage limit. Oke, jadi di sini kapasitas itu bisa di measure ya, bisa diukur ya in terms of size or storage limit. Oke, tetapi di sini in supply chain network design, it is important to remember that different supply chain members have a different level of capacity. Oke, jadi tadi lagi-lagi saya ingatkan bahwa di dalam SCM itu ada beberapa departemen, ada beberapa organisasi. Nah, mereka itu masing-masing organisasi di dalam supply chain itu memiliki kapasitas yang beda-beda ya, kapasitasnya yang beda-beda ya. Makanya di sini have a different level of capacity ya. Ini yang harus dicermati. Makanya tadi ya di kasus di DC tadi kan nggak bisa ya, karena ini rangkaian supply chain, DC pokoknya prosesnya jangan 50.000 ya, buat aja kamu 70.000 misalnya, nggak bisa ya, nggak bisa. Nah ini rangkaian kok ya, ini rangkaian kok ya, rangkaian SCM kok kan seperti itu. Oke, pada sisi desain capacity ya, the maximum output rate can be achieved by the facility ya. Oke, jadi di sini ada 2 pendekatan ya. Ya, ada desain capacity, ada effective capacity. Design capacity maximum output rate can be achieved by a facility. Using temporary measure, such as of a time of a staffing, using equipment and the maximum rate and subcontracting. Ini yang design capacity. Kalau yang effective capacity adalah maximum output rate that can be sustained under the normal condition. This condition include realistic work schedule and break, reduce staff level, schedule machine maintenance, etc. And then none of the measures that are used in achieve design capacity. Jadi bedanya adalah kalau desain capacity ini adalah kapasitas yang menggunakan semua resource secara maksimal, termasuk di dalamnya menggunakan ini ya overtime, lembur, kemudian overstaffing ya. Jadi di sini intinya adalah menggunakan semua resource yang ada secara maksimal, bukan optimal, secara maksimal ya, secara maksimal ya. Jadi di sini kuncinya adalah maksimal yang membedakan nanti. Tapi kalau di effective capacity itu pada level optimum ya, optimal. Oke, makanya di sini temporary resource such as overtime ya, overstaffing
using equipment at the maximum rate. Oke, jadi di sini nanti kapasitas produksi output yang dihasilkan itu menggunakan semua resource yang ada berdasarkan waktu yang ada. Waktu yang ada di sini adalah tadi penggunaan tenaga kerja itu lembur semuanya, kemudian mesin yang harusnya 8 jam hidup dibuat 24 jam hidup, kan seperti itu. Ya, itu design capacity. Kalau effective capacity ini ya sewajarnya. Ya, tenaga kerja ya bekerja sewajarnya 8 jam. Kemudian mesin, misalnya penggunaan mesin itu kapasitas maksimal 8 jam, ya sudah 8 jam dalam 24 jam. Tidak 24 jam hidup terus misalnya. Itu ya. Jadi sekarang kita tahu bedanya ada design capacity, ada effective capacity. Yang membedakan adalah dari sisi time. Ya, dari sisi waktu penggunaan. Ya. Itu termasuk tenaga kerja. Kalau lembur itu kan waktu ya, lebih waktu tuh. Kemudian penggunaan mesin itu kan juga waktu juga kan seperti itu. Kemudian untuk mengukurnya ada utilisasi ya atau utilization ya, pengukurannya adalah actual output rate per capacity, sedangkan yang efektif ya. Yang efektif ini adalah actual output effective capacity kali 100%, sedangkan pengukuran untuk yang desain ya, desain capacity nilai actual output desain capacity kali 100%. Ya, oke. Oke, ya. Kemudian how to managing supply chain process. Supply chain is collection of process rather than disparate organization and function. Oke, jadi kembali lagi tadi ya bahwa supply chain is collection process ya, merupakan collection process ya, beberapa proses, kemudian not separate organization and function, kemudian fokus to manage across supply chain ya, across organisasi ya. Kemudian view the process as a system designed to satisfy customer need ya. Ini ya selalu harus diingat bahwa tujuan dari SCM adalah antar network, antar perusahaan, antar proses ya. Sekali lagi antar proses, antar network, antar organisasi atau antar perusahaan. Kemudian tujuannya adalah how to increase satisfy of customers need ya, atau customer value ya tadi sama. Nah, sehingga di sini dari permasalahan tadi bisa ada dua pendekatan yang mungkin dapat diimplementasikan, yaitu ada transactional view dan relationship view ya. Jadi dari berbagai permasalahan tadi ya. Tadi seorang manajer dalam hal ini bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu ada transaksional, ada relationship. Kalau transaksional itu fokusnya adalah on making supply chain process more efficient and effective based on quantitative metric. Ya, namanya transaksional ya wes dasarnya adalah seberapa besar efektivitas dan effectiveness ya yang didasarkan pada ukuran kuantitatif. Ya. Ukuran kuantitatif ya, namanya transaksional ya, seperti itu. This can be achieved through supply chain network redesign to promote speed and eliminate redundancy by standard design transaction to improve efficiency and implementing better information technology to improve transfer to information and improve accuracy. Oke, jadi di sini bahwa ini ya proses atau pendekatan ini dapat dicapai ya adalah nih meredesain dari network SCM ya to promote speed and eliminate redundancy. Jadi yang tujuannya adalah untuk istilahnya promote speed ya, agar kecepatan dari kinerjanya lah ya, kinerjanya itu biar cepat dan eliminate redundancy ya, mengeliminasi ya aktivitas yang sifatnya itu redundan ya, redundan. Nah, kemudian dengan standar design transaction to improve efficiency, kemudian implementing better information technology ya, ini kan caranya ya, caranya lebih kurangnya seperti ini ya. Nih, kalau relationship view ya fokus on managing relationship across the supply chain ya, namanya aja relationship ya, berarti base-nya itu adalah relationship managing relationship across ya, across SCM ya.
Kemudian this involve manage relationship between people, organization, and link up process across organization of the supply chain. Ya. For example, this managing the outer fulfillment process for the interchain coordinating with supplier and measuring perform along the chains. Oke, jadi di sini highlight-nya adalah nih ya, ketika case-nya ini highlight-nya di fulfillment process, highlight-nya adalah coordinating ya, coordinating with nih. Ya, sehingga pendekatannya adalah pendekatan relationship. Kalau pendekatan transaksional, I don't care ya, I don't care ya. Yang penting nih hargamu berapa dan seterusnya ini berapa hari sampai selesai. Tapi kalau di sini lebih pada apa namanya, dikoordinasikan dulu ya, dikoordinasikan dulu. Kemudian manager from each organization who are part of the process coordinate activity work toward common goal and have a common language ya, sampai ke common language ya. Ya, sampai ke common language ya. Jadi di sini ya dari contoh ini ya sampai nih ya, kalau kita baca manager from each organization who are part of the process coordinate activity. Nah, nih work toward common goals and have a common language. Tapi kalau di transactional view itu kan tidak seperti itu ya, tidak seperti itu ya. Oke ya, jadi ini adalah memanage ya, memanage. Kalau sebelumnya tadi adalah prosesnya, tapi kalau ini hanya pendekatannya ya, pendekatannya basisnya adalah transaksional atau relationship kan seperti itu. Semua plus minus ya, semua plus minus. Semua pendekatan ini transaksional ya lebih terukur ya, lebih terukur. Tetapi kalau relationship ya mungkin nanti lebih pada how to build big relationship kan seperti itu. Oke, kemudian role of information technology in supply chain and operation management. Oke, ya. Tadi desain sudah, kemudian kita ke information technology ya. Meskipun nanti kita ada bab tersendiri untuk membahas ini ya. Oke, supply chain function as a system all chain member must have access to the same information. IT-enabled communication, storage, processing of data within the between firm. Oke, jadi based on this function ya, kita digunakan oleh SCM for decision making. Ya, jadi data yang ada, informasi yang ada ya, yang di situ under IT ya, under information technology atau under information system ya, itu dipakai untuk memutuskan ya atau menentukan suatu kebijakan. Nah, seperti itu ya. Di dalam SCOM ya, itu ada beberapa level, ada beberapa tingkatan kaitannya dengan penggunaan sistem informasi ya atau IT dan seperti itu. Oke, di sini ada planning at the enterprises level, kemudian ada planning and control for SC coordination, ada real time control, ada business intelligence, ada supply chain communication and data intelligence. Oke, nanti yang akan kita bahas hanya di ini ya sama ini ya. Nanti silahkan Anda Anda analisis ya terkait dengan ERP ya, ERP ya, Enterprise Resource Planning, kemudian Manufacturing Execution System serta Warehouse Management System ya. Jadi ini adalah lanjutan dari tugas kemarin ya. Nanti silahkan Anda analisis sendiri ya ini. Oke, jadi di sini ya fungsinya dari sistem informasi di sini atau dari informasi teknologi yang ada di sini ini berbagai informasi teknologi yang umum digunakan di perusahaan ya, seperti itu. Oke, yang kita bahas di sini adalah ERP ya, ERP Enterprise Resource Planning, merupakan fully integrated computer-based technology used by organization to manage resource throughout the supply chains. Oke,
Jadi di sini integrasi computer-based technology used by organization to manage resource, ya, resource for the supply chain, ya. Kemudian purpose, ya, purpose dari ERP ya adalah facilitate the flow of information. Nah, nih highlight-nya di sini nih, ya. ERP ini fungsinya adalah ini, flow of information between all business function inside the boundaries of the organization and manage the connection to other members of the supply chains. Oke, jadi di sini adalah inside, ya, inside boundary tadi. Slide yang pertama tadi, ya. Jadi misalnya perusahaan A itu di dalam perusahaan A berarti inside the boundary, ya, the boundaries of organization, dan and manage the connection, ya, nih untuk memanage connection to other members, ya, to other member itu adalah outside of organization, ya, outside of enterprise A misalnya tadi, ya. Okay, the system integrates all function of enterprise and are used to manage materials, financial, human resource, and interface with customer and suppliers. Oke, kemudian ya, jadi di sini integrate all function, ya. Enterprise are used to manage material, financial, human resource, interface with the customer and suppliers, ya. Jadi ini untuk sistem di dalam ERP itu. Kemudian G together business process such as sales, production, inventory management, warehouse, delivery, accounting, billing, human resource, and management. Okay, and then we have ERP system across functional, connection function as marketing, operations as logistic. Oke, jadi ini sama dengan di statement ke 1, 2, 3 ketiga, ya. Oke, kemudian the software is developed in component of methods. Oke, nggak perlu. Oke, ya, ini adalah Enterprise Resource Planning Module. Jadi ini adalah modul dari ERP, ya. Isinya lebih kurangnya adalah ini, ya. Di dalam ERP itu ada manufaktur, ada proyek manajemen, ada supply chain management, ada finance, ada CRM, ada human resource, ya. Oke, jadi di sini mungkin nanti Anda ya bisa melihat ya dari ini, ya, dari apa namanya, dari modul-modul ini nanti silahkan dianalisis, kemudian bagaimana implementasinya di perusahaan nanti silahkan dianalisis tersendiri, ya. Misalnya ada 3 poin nanti yang harus Anda analisis, misalnya di manufacturer, kemudian di supply chain, kemudian 1 dipilih misalnya di project management atau di human resource atau di relationship management atau mana, ya, oke. Tuh. Oke, kemudian the process planning advantage. Oke, jadi tadi ada ternyata ERP, ya, sistem yang dibangun di sini, ya, semuanya adalah plus minus, ya, tidak ada yang sempurna, ya. Tadi disampaikan bahwa to optimize the goal, ya, pasti ada trade-off, pasti ada limitation, pasti ada barrier, pasti ada bottleneck-nya. Begitu juga di sistem ini, ya, di ERP di sini. Oke, advantage-nya adalah ERP provide integration of the supply chain, production, finance, and marketing. Ya, oke. Oke, jadi adanya integrasi antara ini 1, 2, 3, 4, kemudian create the commonality database, ya. Jadi di sini nanti data dari masing-masing apa namanya divisi, ya, divisi SC, production, finance, and marketing itu bisa terintegrasi, nah, bisa tercreate, ya, istilahnya. Can incorporate improve best process, oke. Increase communication and collaboration between business unit and site, oke, ya. Ya, kenapa? Karena kan tadi terintegrasi itu, ya, antara divisi di perusahaan A tadi misalnya, kemudian dengan yang outside, yang outside yaitu supply chain-nya, itu kan di luarnya tuh, ya, bisa berkoordinasi, ya, sehingga akan increase communication, ya, increase communication. Kemudian has an of the sales of a database. Oke, my provide the status advantage and its company asset maybe, ya, oke.
Kemudian keterbatasannya adalah can be very expensive to purchase and even more so to customize. Oke, ya, jadi cukup mahal ya. Jadi bisa mencapai kalau tidak salah mencapai ya 500 sampai 800-an juta bahkan lebih ya kalau kita akan mengkustomisasi. Kemudian implementation may require major change in the company and its process ya. Ya, karena kita beli software ya otomatis kita harus menyesuaikan dulu ya. Can be so complex that many company can adjust to it ya. Jadi ketika nanti di dalam satu rangkaian ada 5 perusahaan misalnya ya ini harus di-adjust ya, harus disesuaikan satu dengan yang lain settingnya ya. Involve an ongoing possibly never complete process validation. Okay, expertise is limited with ongoing staff problem ya otomatis ya karena sistem baru etc. ya. Oke, I think is enough. Oke, ya satu lagi. Oh ya, ini hanya ini ya susunan dari ini yang APS ya, yang APS. Kalau tadi yang ERP ya. Oke, nanti mungkin ini tidak. Oke, untuk yang APS nanti silahkan Anda pelajari sendiri ya. Termasuk yang SAM sama Airfit. Oke, ya. Mungkin untuk materi terkait dengan desain proses dari SCM ya, saya cukupkan sekian dulu ya.